Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dengan tema melipat gandakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Dikatakan sini nilai yang diberikan ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tentu kita sudah pernah belajar bahwa 1 talenta itu senilai 6.000 dinar atau upah 6.000 hari kerja. Artinya suatu nilai yang sangat besar yang kalau dipercayakan jumlah seperti demikian, maka harusnya kita bisa mendapatkan keuntungan, harusnya kita bisa mengembangkan itu, membuat suatu usaha atau mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan Tuhan itu begitu mempercayakan. Ada satu anugerah kalau kita dipercayakan satu nilai yang besar, satu jumlah yang besar, satu anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Dan di dalam masa-masa hidup kita, Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Kalau kita melihat di akhir daripada kisah ini, ada 2 respon daripada tuannya. Yang pertama, dia begitu berterima kasih dan dia begitu memuji hamba yang setia, yang 5 talenta dan 2 talenta. Bukan karena mereka punya lebih banyak, tetapi karena mereka bisa mengembangkan apa yang diberikan. Di ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Namun demikian, respon yang kedua juga, Tuhan memberikan respon kepada yang 1 talenta, karena dia tidak mengembangkan, kan dia hanya menyimpan apa yang dia dapatkan, sehingga respon ataupun reaksi daripada sang tuan adalah dikatakan ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan mau kita bertanggung jawab. Bukan masalah berapa besar yang Tuhan kasih atau Tuhan percayakan kepada kita, tetapi seberapapun itu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Tentu semakin besar, tanggung jawab kita juga semakin besar. Tapi waktu kita diberikan hal yang kecil pun, kita harus bertanggung jawab untuk apa yang kita miliki. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mengembangkan dirinya di dalam segala sesuatu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Tapi kebenaran yang kedua kita bisa pelajari bahwa Tuhan mau kita melipat gandakan atau memultiplikasikan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Apa yang dia berikan itu begitu berharga, tetapi ia mau supaya kita mengembangkan, memultiplikasikan, bahkan melipat gandakan jumlah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu bakat, apakah itu karunia-karunia rohani, apakah itu uang, apakah itu harta, apapun itu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, harus kita kembangkan, kita lipat gandakan, kita multiplikasikan, supaya waktu dia kembali meminta pertanggungjawaban, dia melihat ada hasil, ada buah, ada keuntungan yang dihasilkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bertanggung jawab atas setiap kepercayaan Tuhan, dan juga hidup melipat gandakan, memultiplikasikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Dia disukakan, dan akhirnya kita dipuji dan dianggap sebagai hamba yang baik dan setia, dan akan turut dalam kebahagiaan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Multiplikasi pasti terjadi. Shalom.